Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Selasa 7 September 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus itu yang memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita hari ini dari Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13 saya akan membacakan untuk kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bagi kita, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah napas kehidupan. Berdoa memiliki arti berkomunikasi kepada Tuhan Sang Pencipta. Berdoa berarti mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap orang Kristen dihimbau untuk selalu dekat dengan Tuhan, baik dalam keadaan susah, menderita, mengalami himpitan, tekanan, dan persoalan-persoalan lainnya, ataupun dalam keadaan sukacita, ketika kita makmur, ketika kita penuh kegembiraan, semuanya harus kita luapkan dengan hati yang gembira kepada Tuhan. Karena iman, kita percaya bahwa Allah selalu dekat dan bersama dengan kita. Yakobus mengingatkan bahwa iman itu harus nyata dan tetap terarah kepada Tuhan. Pandangan hati, pandangan iman setiap orang percaya haruslah terarah kepada Tuhan Sang Pencipta dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dalam situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, janganlah membelakangi atau meninggalkan iman. Jadikanlah penderitaan itu sebagai kesempatan yang baik untuk semakin mengalami kasih Tuhan. Jadikanlah persoalan-persoalan hidup, penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang terjadi itu adalah menjadi suatu alat, suatu sarana, atau suatu kesempatan untuk semakin merindukan kemurahan Tuhan, perlawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena memang Allah tidak jauh. Allah berada dalam hidup dan kehidupan kita. Allah sesungguhnya pedulikanmu. Allah hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara, Allah hanya sejauh doa. Lihatlah pengalaman Horatius Sparpot yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Pertama, anaknya yang dikasihinya, anak satu-satunya laki-laki meninggal oleh karena sakit penyakit. Disusul dia kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan karena bisnisnya hancur, terbakar. Dan kemudian disusul lagi dengan bencana yang luar biasa ketika istri dan ketiga anaknya tenggelam ketika mereka hendak bepergian berlibur dan menyebabkan ketiga putrinya mati tenggelam. Semuanya sungguh sangat menyedihkan, sangat-sangat memilukan, membuat setiap orang yang melihat kejadian tersebut memang benar-benar bergetar, mengeluarkan air mata kesedihan. Tapi apa yang boleh terjadi setelah peristiwa-peristiwa itu juga terjadi? Teman-teman, saudara-saudara atau yang bersama dengan Horatius Sparpot juga menjauhkan diri, bahkan mengutuknya dan menganggap dia adalah seorang pembawa sial. Mereka dijauhkan dan dikucilkan. Dalam setiap keadaan tersebut, penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan tersebut, Horatius Sparpot bahkan menunjukkan dia adalah orang yang berdoa.
Dia mengaku dan dia melihat dalam setiap keadaan yang dia alami, yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengatakan semua akan baik jika saya bersama dengan Tuhan. Sehingga pengakuan imannya ini tercantum dalam buku ND kita nomor 213 dengan judul Duksonang Rohaku. It is well. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Horatius Parpot melihat bahwa di dalam penderitaan ini Tuhan sedang berkarya, mempersiapkan sesuatu yang indah, mempersiapkan sesuatu yang membuat dia mampu bersuka cita. Maka demikian juga firman Tuhan yang menyapa saudara, menyapa kita bersama pada hari ini. Berdoalah kepada Tuhan ketika saudara mengalami penderitaan-penderitaan. Bersujudlah di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Panggillah nama Tuhan. Serukan nama Tuhan. Tuhan selamatkan aku. Tuhan tolong aku. Tuhan pulihkan aku. Tahirkan aku. Maka di sana saudara akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan yang terindah, yang akan menghibur saudara, yang akan menguatkan saudara untuk melangkahkan hidup ke depan. Sehingga orang yang hidup di dalam doa akan merasakan betapa luar biasa hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan dia memiliki pengharapan yang luar biasa bahwa hari esok pasti akan terbaik dan terindah dari hari ini. Hidup dan kehidupannya akan semakin dipenuhi oleh semangat-semangat karena dia melihat ke depan. Di sana ada hal-hal sukacita yang luar biasa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang boleh diberikan, dijelaskan melalui nas renungan hari ini. Berdoalah. Tuhan sungguh sangat dekat. Tuhan sungguh pedulikanmu. Bernyanyilah. Pujilah nama Tuhan. Agungkanlah nama Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya, izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan membuat sesuatu, semua yang saudara alami indah pada waktunya. Semoga firman Tuhan ini menguatkan, menopang kita bersama. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami selalu berdoa, supaya kami mengandalkan kasih Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan, bahkan ketika kami mengalami situasi dan kondisi yang sangat sulit menghadapi penderitaan-penderitaan. Doa akan mengubah segala sesuatu jauh lebih baik. Dengan doa kepada Tuhan, kami diberi kekuatan, kami diberi pertolongan, kami dilepaskan, diselamatkan, dipulihkan, ditahirkan. Terima kasih Bapa di sorga. Jadilah kami menjadi orang yang rajin berdoa, meninggikan menara doa kami setinggi-tingginya. Sebab bersama dengan Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, terlebih yang mengikuti ibadah melalui renungan harian HKBP Maranatha Rawalembu ini, jadilah mereka Tuhan terberkati. Yang sedih, yang susah, yang menderita, yang bergumul, hendaklah mereka semakin semangat untuk berdoa, supaya mereka mendapat pemulihan, supaya mereka mendapat pentahiran, supaya mereka mendapat pertolongan, keselamatan, karya yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga, yang sakit beroleh kesembuhan, pulihkan semuanya Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kami dan semua jemaat Tuhan dalam menghadapi badai pandemi ini. Mari Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Mari Tuhan memberkati setiap hidup dan kehidupan kami, mendengarkan setiap doa kami, seruan kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin.